Saya pernah ada satu kali datang ke sebuah acara konser, waktu itu yang manggung itu artis terkenal, Bryan Adams. Oke, semua udah pakai handphone. Saya lihat teman saya nih, artis saya nggak mau nyebutin namanya. Dia datang ke konser itu bawa kamera. Kamera yang profesional, Bu. Ya kan? Dilarang sama IO-nya. Nih kita ketok pasal ini berarti kita fiksasi ini pasal. Iya, iya. Nah, kalau kita mau memfiksasi pasal yang sudah difiksasi, tidak bisa. Tapi kalau kita mau fiksasi pasal yang belum difiksasi, boleh. Nah, ya itu. Tentang ketua fiksasi itu kayaknya udah konsep standar dalam sistem copyright. Ya. Di Amerika juga kalau. Iya, namanya fiksasi. WIPO. Izin Oce, Ketua, mungkin ini- saya tambahkan sedikit teman-teman ya. Ini karena Pak Once belum nyanyi buat kita, jadi Izin pusing Ketua. semua. Ini Bang pada Once dulu ya, dasarnya- silakan. Jadi ide dasarnya Pak Ketua dan teman-teman Balik yang saya hormati, hak cipta itu muncul ketika sudah ada bentuk. Kita tidak membela yang namanya ide. Ide itu tidak, ya kan? Yang namanya ciptaan secara substansial pasti terfiksasikan dia sebetulnya. Kalau berbentuk begitu. Makanya di sini dalam namanya tadi apa itu definisinya, fiksasi adalah perwujudan karya dalam bentuk tidak terbatas suara, gambar, tulisan yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Nah, dikomunikasikan lain, tapi difiksasikan itu, saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu. Ketika saya membuat pertunjukan gitu di panggung ya. Itu hak saya bahwa itu akan direkam gitu ya. Direkam karena itu properti saya, suara saya, penampilan saya. Itu belum difiksasikan itu. Pertunjukan itu ketika misalnya Pak Ketua mau fiksasikan menjadi video, minta izin dulu sama saya gitu kan. Minta izin dulu sama saya itu. Iya. Ketika videonya sudah dijadikan berarti dia sudah difiksasikan itu video itu. Nah, yang jadi hak eksklusif adalah ketika dia mau difiksasikan itu dari awal itu. Apapun itu mesti minta izin dulu. Izin dulu. Pada si pelaku pertunjukan. Tapi jangan lupa bahwa dalam ayat 6 ini ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya. Bahwa untuk lapangan pertunjukan yang bisa diakses publik dalam layanan itu penyalurannya melalui KMKN. Izinnya tidak langsung, ya kan? Misalnya nih Bapak Ibu datang ke konser, nonton konser gitu ya. Konser saya. Oke, misalnya konser, ini kan bekas penyanyi nih Bapak pimpinan. Terus videoin. Nah, videoin. Di konser aja ada konser tertentu yang melarang orang memvideokan, kan gitu, ya kan? Kalau konser itu misalnya di depan dilarang membuat video, itu haknya penyelenggara. Haknya si penyanyi, pelaku pertunjukan untuk tidak direkam. Tidak bisa kita tiba-tiba, oh nggak bisa, saya mau rekam. Ya nggak bisa, karena itu hak eksklusif dari pelaku pertunjukan ya, yang mungkin terrepresentasikan oleh si penyelenggara. Ketika boleh, dia boleh ngerekam gitu. Saya pernah ada satu kali datang ke sebuah acara konser, waktu itu yang manggung itu artis terkenal, Bryan Adams. Oke, semua udah pakai handphone. Saya lihat teman saya nih, artis saya nggak mau nyebutin namanya. Dia datang ke konser itu bawa kamera. Kamera yang profesional, Bu. Ya kan? Dilarang sama IO-nya. Pakai handphone boleh. Pakai kamera itu no, nggak boleh. Berarti ada hak eksklusif yang dimiliki oleh penyelenggara, dia juga merepresentasikan haknya si pelaku pertunjukan. Kalau pakai handphone boleh, ya kan? Ya kan? Mungkin sampai pegel begini, tapi tunggu dulu ya. Merekam, memfiksasi itu dalam bentuk yang kemudian punya potensi untuk mengedarkannya secara eksklusif, tidak. Nggak boleh. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Ketua.